Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini gue pengen ngebahas tips membeli properti di tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari properti dan juga buat teman-teman yang lagi menabung buat membeli properti pertamanya. Dan tips membeli properti yang pertama adalah sesuaikan dulu dengan kebutuhan kalian. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, di era masih pandemik bisa dibilang ya, di tahun 2022 ini masih ada beberapa teman kita yang WFH dan juga sudah ada yang WFO. Jadi, sesuaikan juga kebutuhan kalian. Kalian contoh sekarang sudah WFO dan kalian konsen pengen yang dekat dengan kantor kalian atau tempat kerja kalian. Ini untuk kalian yang berprofesi sebagai karyawan ya. Jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen deket dari kantor, ya kalian cari properti atau cari rumah atau cari tempat tinggal yang dekat dengan kantor kalian. Kalau kalian pengen deket ya. Tapi kalau buat teman-teman yang memang sekarang masih WFH dan sekarang sudah menemukan banyak opportunity, kayaknya cari rumah yang memang lebih nyaman itu adalah sekarang pilihan yang terbaik. Apalagi sekarang kita sering di rumah, apalagi sekarang kita lebih senang menghabiskan waktu kita di depan komputer. Ya nggak ada salahnya juga kita nggak terlalu di tengah kota banget, tapi kita punya tempat tinggal yang nyaman. Dan buat para pebisnis atau buat para business owner, sekarang itu kayaknya bukan lagi tren, menurutku adalah sekarang bukan lagi tren kita punya kantor yang eksklusif, yang prestis gitu di tengah kota gitu. Tapi sekarang kita punya kantor yang cukup, terus juga punya kantor yang nyaman, nggak terlalu di tengah kota, terus yang harganya lebih murah. Itu sekarang menurutku adalah pilihan yang terbaik. Jadi kalau kalian sekarang lagi cari tempat tinggal, ya cari aja yang harganya jangan terlalu mahal. Supaya apa? Supaya kita punya cash ada di kantong kita, supaya kalau terjadi apa-apa dengan bisnis kita bisa kita memanfaatkan untuk kebutuhan bisnis kita. Nah, itu adalah kebutuhan kita untuk membeli properti. Jadi jangan sesuaikan dengan keinginan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan dulu menurutku sih. Dan tips membeli properti yang kedua adalah soal budgeting. Karena dari budgeting ini nanti akan ketemu properti yang akan kita beli itu seperti apa. Nah, sekarang itu kita tidak perlu mempunyai uang 1 miliar untuk membeli rumah atau properti 1 miliar. Kita cukup mempunyai uang 100 juta ataupun 200 juta aja untuk kita membeli properti seharga 1 miliar. Nah, caranya gimana? Kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah kredit dari bank atau KPR. Nah, dari KPR tersebut nanti bank akan membayarin properti kita, nanti kita tinggal mengangsur aja kayak gitu. Pasti banyak dari teman-teman yang bilang nanti soal bank, soal cicilannya gimana, soal ke banknya gimana, kita di approve atau tidak. Habis itu kira-kira berapa sih pengeluaran yang oke dari penghasilan kita. Soal tadi gimana cara kita ke bank, nanti gue akan bikin video terpisah, tapi gue akan kasih kira-kira berapa sih budget yang pas buat kita cicilan setiap bulannya. Banyak orang 30% itu adalah sudah maksimal. Tapi gue pribadi sendiri, sekarang gue lebih dari 50% dari penghasilan gue untuk membayar properti gue. Tapi gue cukup mensarankan bahwa kalian itu untuk membeli propertinya cukup maksimal adalah 50% aja dari penghasilan kalian. Kenapa seberani itu? Yang perlu kalian pahami bahwa pada saat kalian mencicil sebuah properti, percayalah uang kalian itu tidak akan kemana-mana. Percayalah uang kalian itu tidak akan hangus gitu. Jadi kalian itu contoh bergaji 10 juta, terus kalian mencicil 5 juta. Kalian hanya memindahkan 5 juta dari tabungan kalian itu ke tabungan di properti. Ini tuh bukan pemborosan. Suatu saat kalian butuh uang, ya uang yang kalian kumpulkan buat cicilan ke banknya ini kan menjadi properti. Propertinya ini bisa kalian jual dan ini kan bisa menjadi cash buat kalian. Jadi mindsetnya harus kayak gitu, harus ya udah gue irit sedikit, gue hanya memindahkan tabungan gue ke tabungan yang lainnya.
Itu mindset yang harus kita miliki pada saat kita menentukan sebuah budgeting gitu. Itu jadi kira-kira nanti kalian diukur sendiri aja dari penghasilan kalian kira-kira berapa atau berapa 50%-nya yang bisa kalian sisihkan buat membeli properti. Lalu poin yang ketiga setelah kita bicara soal budgeting, tidak lupa kita harus menentukan juga pilihan tipe properti apa yang kita bakalan beli. Sebenarnya banyak sekali properti di Indonesia saat ini, ada rumah, ada apartemen, lalu ada ruko, ada kondotel, tapi masih yang lazimnya adalah sekarang rumah dan juga apartemen. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kita membeli rumah atau kita membeli sebuah apartemen. Balik lagi sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Di tahun 2022 ini, kalau kita pengen punya rumah yang nyaman, di Jakarta khususnya rumah yang nyaman menurut gue sekarang harganya di atas 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar itu cukup nyaman untuk kita yang masih single ataupun baru menikah. 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. Dan itu pun biasanya sudah di pinggiran Jakarta. Masih di Jakarta tapi ya udah di pinggir-pinggir. Nah, kalau kita pengen yang di tengah kota, opsi yang kedua adalah kita beli apartemen. Dengan budget 1,5 miliar, kita dapat apartemen di tengah kota, tapi konsekuensinya ukuran kita jauh lebih kecil. Menurut gue tidak ada yang salah dengan itu semua, balik lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak ada salahnya juga kalau kita memang pengen ngejar dekat dari kantor kita, ya sudah beli apartemen saja, tidak apa-apa kok gitu. Sertifikatnya juga sama-sama legal, terus juga tidak yang salah juga, tapi yang memang yang membedakan sedikit adalah dari segi legalitasnya. Kalau apartemen kita mendapatkan sertifikatnya itu adalah serta title atau hak atas bangunan kalian. Tapi pada saat kita membeli sebuah rumah, ya kita memiliki seutuhnya tanah dan juga bangunan tersebut. Nah, itu yang membedakan. Gue pernah tinggal di rumah, gue juga pernah tinggal di apartemen. Pada saat gue masih single, gue sangat happy sekali gue tinggal di apartemen karena jauh lebih simpel, jauh lebih mudah juga. Tapi setelah gue menikah, gue jauh lebih happy gue tinggal di rumah karena jauh lebih luas, jauh lebih nyaman juga menurut gue, karena kita bisa keluar ke taman, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ke taman gitu sih. Nah, itu adalah tipe properti yang harus kalian tentukan pada saat kalian membeli sebuah properti. Dan yang keempat adalah dari segi developer. Kenapa gue sebut dari segi developer itu penting? Kalian sudah mengumpulkan uang sebanyak apapun, terus kalian sudah mencicil sebanyak apapun, terus propertinya tidak dibangun ataupun properti jadi dibangun tapi jelek. Itu gak enak banget. Itu menghancurkan mimpi kalian. Jadi penting banget untuk kita membeli sebuah properti yang developer itu bagus. Di Indonesia sendiri banyak sekali developer dan juga proyek yang tidak jadi dibangun karena memang dari segi finansial si developer tersebut atau dari segi perizinan proyek tersebut tidak jalan, sehingga propertinya itu tidak jadi dibangun. Gue nggak mau sebut brandnya, nggak mau sebut developernya, nggak mau sebut proyeknya, tapi itu banyak. Kalian juga tahu sendiri. Jadi penting sekali kita memilih developer yang kredibel, yang memang sudah berpengalaman, yang memang track recordnya banyak juga, supaya properti yang kita beli nantinya jadinya akan bagus, fasilitasnya akan bagus, kualitasnya pun akan bagus. Banyak sekali juga developer yang memang bisa dibilang sudah besar tapi kualitasnya jelek juga, itu juga ada juga gitu. Karena dia yang bangun itu bukan developernya tapi kontraktornya. Jadi penting banget untuk memilih developer yang reputasinya bagus supaya properti yang kalian impikan akan jadi dengan sangat bagus, dengan sesuai dengan impian kalian. Yang terakhir menurut gue, ini juga salah satu terpenting juga, adalah dari segi akses ataupun lokasi. Akses dan juga lokasi adalah hal yang penting juga, karena kenapa? Pada saat kita membeli sebuah properti, kita gak hanya membeli propertinya itu aja, tapi kita juga membeli sekelilingnya. Semakin bagus akses dan juga lokasi, properti kita itu akan menjadi investasi yang menarik juga. Jadi pada saat kita, anggap aja kita mencicil dari bank, dengan lokasi yang bagus, propertinya itu akan naik. Nah, dari bank tersebut tadi kan ada bunga yang kita bayarkan. Jadi contoh harga 1 miliar menjadi 1,5 miliar.
Tapi dengan adanya lokasi dan juga akses yang bagus, contoh 10 tahun ke depan, properti kita itu akan mengalami kenaikan properti. Jadi dari kenaikan propertinya itu sendiri akan menutupi biaya atau bunga dari KPR kita sendiri. Nah, selain itu, kalau kita buat tinggal, akses dan juga lokasi penting banget supaya kita gampang dijangkau, supaya kita jauh lebih nyaman juga pada saat kita buat tinggal ataupun pada saat kita disewakan, yang nyewanya pun nanti juga akan betah. Dan itu tadi adalah tips dan juga opini dari gue pribadi. Semoga ini bisa menjadi guideline dan juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Gue doain buat teman-teman semua yang lagi cari properti, semoga cepat mendapatkan jodoh propertinya. Karena properti itu adalah jodoh-jodohan. Semoga kalian mendapatkan jodoh yang terbaik. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dadah.